Jiwa yang terpilih. Ada kalanya tubuhmu terasa asing, padahal kamu sedang berada di tempat yang sama. Ada kalanya napasmu terasa berat, padahal bebanmu tidak bertambah. Ada momen di mana kamu menangis tanpa sebab, merasa terasing, bahkan di tengah keramaian, atau mendadak ingin menyendiri, menjauh dari dunia yang dulu terasa akrab. Jika itu yang kamu alami belakangan ini, maka dengarkan baik-baik pesan ini. Karena Tuhan sedang menyusun ulang tubuhmu. Ini bukan sakit biasa. Ini bukan lelah yang bisa sembuh dengan tidur. Ini adalah tanda bahwa frekuensi hidupmu sedang digeser ke dimensi yang lebih tinggi. Tubuhmu sedang disesuaikan dengan rencana baru yang tak terlihat. Sebuah takdir besar sedang diarahkan padamu. Dan sebelum itu terjadi, Tuhan sedang memastikan bahwa wadahnya, tubuhmu, cukup kuat untuk menampungnya. Jiwa yang terpilih tidak disiapkan dalam kenyamanan. Ia dibentuk dalam proses yang tak bisa dimengerti oleh logika. Karena apa yang besar tidak akan lahir dari yang biasa. Apa yang mulia tidak akan tumbuh di ladang yang sembarangan. Dan kamu adalah ladang harapan, tempat benih-benih cahaya ditanam untuk mekar pada waktunya. Maka jangan takut ketika tubuhmu mulai berubah. Jangan panik ketika detak jantungmu mendadak tak beraturan. Jangan gelisah ketika makanan yang dulu kamu suka kini tak lagi terasa enak. Semua itu adalah pertanda bahwa Tuhan sedang mengatur ulang sistem kehidupan dalam dirimu. Ia sedang mengeluarkan racun-racun lama. Ia sedang membersihkan memori tubuhmu dari trauma yang membatu. Ia sedang menyiapkan ruang kosong agar dapat diisi dengan kekuatan baru yang akan membawamu melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Kamu bukan manusia biasa. Kamu bukan sekadar makhluk yang sedang berjuang dalam gelap. Kamu adalah pilihan langit. Ada peran besar yang hanya bisa dijalani oleh tubuhmu. Dan itulah sebabnya sekarang kamu merasa tubuhmu tak lagi sama. Percayalah, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang sangat besar. Kamu hanya sedang diatur ulang untuk menerima berkat yang lebih tinggi, lebih besar, dan lebih mulia. Dan karena itulah video ini hadir. Bukan kebetulan kamu menemukannya, bukan sekadar konten lalu lalang. Ini adalah pesan yang sedang mencari siapa yang siap menerimanya. Jika hatimu bergetar saat mendengarnya, itu artinya pesan ini memang untukmu. Dan jika kamu ingin mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima proses ini sepenuhnya, maka sekarang juga like video ini, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu
bukan hanya membaca, tapi menyambut. Bukan hanya tahu, tapi siap dipakai oleh semesta. Karena perubahan ini tidak akan berhenti di tubuhmu. Ia akan merambat ke jalan hidupmu, ke peluang yang muncul tiba-tiba, ke rezeki yang mengalir dari tempat yang tak kamu duga, ke pertemuan-pertemuan yang mengubah arah langkahmu. Dan ketika semuanya mulai terjadi, kamu akan mengerti bahwa semua yang terasa aneh, melelahkan, menyakitkan, dan membingungkan adalah cara Tuhan menyempurnakan persiapanmu. Jiwa yang terpilih. Sekarang bukan waktunya bertanya kenapa. Sekarang adalah waktumu percaya dan bersiap. Karena tubuhmu bukan sedang rusak, ia sedang ditata ulang untuk menerima sesuatu yang sangat besar yang akan datang. Bagian 1. Tubuhmu merasakan apa yang belum terlihat. Jiwa yang terpilih. Sebelum takdir datang mengetuk pintumu, sebelum kejadian besar menyapa hidupmu, tubuhmu akan lebih dulu memberikan sinyal-sinyal yang mungkin belum kamu pahami. Ia bukan sekadar daging dan tulang yang kau rawat sehari-hari. Tubuhmu adalah instrumen spiritual. Ia menyimpan seluruh sejarah jiwamu, luka-luka yang tidak pernah terucap, impian-impian yang kau simpan diam-diam, dan bahkan doa-doa yang kamu bisikkan dalam hening. Maka jangan heran jika akhir-akhir ini kamu merasa cepat lelah tanpa sebab. Jika tidurmu sering terjaga di tengah malam tanpa mimpi yang jelas. Jika jantungmu berdebar lebih cepat ketika memikirkan masa depan, padahal belum ada apa-apa yang terjadi. Itu bukan kebetulan. Itu bukan gangguan medis semata. Itu adalah panggilan dari langit bahwa ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak mendekat dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah memberi peran besar kepada seseorang tanpa terlebih dahulu menyesuaikan kapasitas tubuhnya. Seperti seorang pelukis yang mengganti kanvasnya sebelum melukis mahakarya, Tuhan sedang memperbarui struktur tubuhmu untuk menerima sesuatu yang tidak biasa. Kamu bukan sedang sakit, kamu sedang diatur ulang. Kamu bukan sedang mundur, kamu sedang dipersiapkan untuk loncatan besar. Perhatikan tubuhmu. Kadang ia menolak makanan yang biasa kamu nikmati. Kadang ia mendambakan ketenangan dan kesunyian. Kadang ia mengajakmu menjauh dari keramaian agar kamu bisa mendengar suara batinmu yang selama ini tertindas oleh kebisingan dunia. Itulah fase paling sakral dari perubahan. Fase di mana tubuhmu lebih dahulu disentuh oleh takdir, sebelum takdir itu benar-benar terjadi. Mungkin kamu belum melihat apa-apa di luar sana. Belum ada peristiwa
belum ada berita besar, belum ada perubahan dramatis. Tapi di dalam dirimu, badai telah reda dan langit baru sedang terbentuk. Tubuhmu sedang mencocokkan diri dengan realitas baru yang lebih tinggi, lebih bercahaya, lebih penuh makna. Ingatlah, banyak orang tidak menyadari bahwa takdir besar datang dalam diam, bukan dengan suara terompet atau gemuruh petir, tapi lewat sinyal-sinyal halus yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Dan jika kamu membaca ini hari ini, dan tubuhmu akhir-akhir ini terasa berbeda, itu artinya kamu sedang dipilih. Dipilih untuk menerima aliran baru dalam hidupmu. Dipilih untuk meninggalkan versi lama dari dirimu yang telah usang. Dipilih untuk menyambut sesuatu yang akan mengubah jalan hidupmu selamanya. Kamu mungkin tidak tahu apa yang sedang Tuhan siapkan untukmu. Tapi yang pasti, Tuhan sedang menyesuaikan tubuhmu agar siap menerima takdir yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jangan melawan rasa lelah itu. Jangan benci perubahan ritme harianmu. Jangan takut pada rasa hampa yang datang tiba-tiba. Sebab itulah cara tubuhmu berkata, "Aku sedang bertransformasi." Dan jiwa yang terpilih tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian dalam proses ini. Energi semesta akan datang perlahan-lahan, menguatkanmu di saat-saat kamu merasa runtuh. Cahaya dari sumber yang tidak kamu duga akan menuntunmu, bahkan ketika kamu tidak lagi tahu arah. Percayalah, apa yang kamu rasakan sekarang bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal yang pelan-pelan sedang dibuka oleh tangan Tuhan sendiri. Dan tubuhmu adalah tempat pertama di mana takdir itu mulai menunjukkan wujudnya. Bagian 2. Rasa lelahmu adalah tanda persiapan. Jiwa yang terpilih. Pernahkah kamu merasa lelah, bahkan saat kamu tidak banyak bergerak? Pernahkah tubuhmu terasa berat seolah sedang memikul beban yang tak terlihat? Jangan buru-buru mengira kamu sedang gagal. Jangan terburu-buru menyalahkan dirimu sendiri karena tidak seproduktif biasanya. Sebab bisa jadi itu bukan rasa lelah biasa. Bisa jadi itu adalah sinyal bahwa tubuhmu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang sangat besar. Ada alasan mengapa kamu merasa ingin berbaring lebih lama. Ada alasan mengapa kamu menolak ajakan keluar, menghindari keramaian, dan memilih diam dalam keheningan. Bukan karena kamu sedang kehilangan semangat, tapi karena Tuhan sedang mengumpulkan kembali kekuatan yang pernah tercecer dari jiwamu. Kelelahan yang kamu rasakan bukan bentuk kelemahan, melainkan tanda bahwa tubuhmu sedang mengalami kalibrasi ulang.
seperti bumi yang tenang sebelum datangnya musim hujan. Seperti dada yang menarik napas panjang sebelum melangkah jauh. Tubuhmu sedang bersiap, bukan untuk hal yang biasa, tapi untuk takdir yang tidak bisa dihadapi oleh versi lamamu. Jiwa yang terpilih, tidak semua kelelahan harus dihindari, karena ada kelelahan yang datang bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk menghentikanmu sejenak dari hiruk-pikuk dunia, agar Tuhan bisa bekerja dalam senyap, membenahi isi tubuh dan jiwamu tanpa gangguan. Bayangkan sebuah rumah tua yang ingin direnovasi total. Tidak cukup hanya dicat ulang. Tidak cukup hanya diganti lampunya. Kadang fondasinya harus dibongkar. Atapnya harus dilepas. Dinding-dindingnya harus dibersihkan dari jamur dan kelembaban yang tak terlihat. Begitu pula tubuhmu. Jika Tuhan ingin membangun versi terbaik dari dirimu, maka Tuhan akan memintamu beristirahat sejenak, agar proses penyusunan ulang bisa berjalan dengan sempurna. Dan saat kamu merasa kosong, saat kamu merasa tidak punya arah, saat kamu merasa ingin menyerah tanpa tahu kenapa, ketahuilah, itu bukan kehancuran. Itu adalah pertanda bahwa tubuhmu sedang melepaskan lapisan-lapisan lama yang sudah tidak lagi cocok dengan takdir barumu. Biarkan tubuhmu tenang. Berikan ruang untuk napasmu berjalan tanpa paksaan. Biarkan setiap sel dalam dirimu mendapat cahaya dari sumber yang tak terlihat. Karena dalam diammu, dalam lelahmu, Tuhan sedang bekerja tanpa henti untuk menyempurnakan dirimu. Kamu tidak akan selamanya berada di fase ini. Kelelahan ini tidak akan menjadi milikmu selamanya. Ini hanya jembatan. Dan ketika kamu melangkah keluar dari jembatan ini nanti, kamu akan menjadi versi paling kuat dari dirimu yang pernah ada. Maka bersabarlah. Rasa lelahmu adalah tanda bahwa kamu sedang tumbuh, bukan ke belakang, tapi ke arah yang lebih tinggi. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan menyadari semua kelelahan ini adalah bagian dari proses suci yang Tuhan rancang dengan sangat halus. Jangan buru-buru ingin kuat kembali. Jangan paksakan dirimu untuk menjadi seperti kemarin. Karena yang akan datang jauh lebih besar daripada apa yang pernah kamu miliki sebelumnya. Jiwa yang terpilih, beristirahatlah, bukan untuk berhenti, tapi untuk menguatkan akar sebelum pohonmu tumbuh lebih tinggi ke langit. Dan ketika tubuhmu pulih, ia tidak akan kembali seperti semula. Ia akan menjadi wadah yang siap menampung berkah dari langit, yang selama ini telah menunggumu dalam kesabaran yang panjang. Bagian 3. Penyembuhan
dimulai dari dalam. Jiwa yang terpilih. Pernahkah kamu tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas? Pernahkah kenangan lama muncul begitu saja dalam benakmu? Kenangan yang sudah lama kamu kubur dan yakini telah selesai. Jika itu terjadi, jangan buru-buru menganggapmu lemah. Jangan terburu-buru menuduh dirimu rapuh. Karena sesungguhnya kamu sedang disembuhkan. Tuhan sedang membuka pintu-pintu luka lama yang selama ini kamu sembunyikan rapi dalam diam. Luka-luka yang tak pernah kamu tangisi sepenuhnya. Duka-duka yang kamu peluk dalam gelap dengan senyum pura-pura di siang hari. Sekarang semua itu muncul ke permukaan bukan untuk melukai kembali, tetapi untuk dilepaskan, untuk dibersihkan. Proses penyembuhan tidak selalu terasa indah. Kadang ia datang dalam bentuk gelisah tanpa sebab. Kadang ia muncul sebagai rasa sepi di tengah orang banyak. Kadang tubuhmu merasa ingin menyendiri, bukan karena benci pada dunia, tapi karena jiwamu tahu. Hanya dalam kesendirian ia bisa benar-benar pulih. Seperti air yang hanya bisa menjernihkan diri jika dibiarkan tenang, begitu pula batinmu. Ia butuh ruang dan waktu untuk menyaring semua yang pernah menodainya. Dan inilah saatnya. Tuhan sedang mengosongkan bejana hidupmu dari sisa-sisa masa lalu. Bukan untuk membuatmu merasa hampa, tapi agar ruang itu siap diisi oleh cahaya yang lebih terang, oleh pengalaman baru yang lebih bermakna, oleh rezeki dan takdir yang lebih sesuai dengan jiwamu yang kini telah matang. Jiwa yang terpilih, penyembuhan sejati tidak datang dari luar. Ia datang dari dalam, bukan dari kata-kata orang lain, bukan dari pelukan siapapun, tapi dari keheningan di mana kamu berani mengakui, "Ya, aku pernah terluka, dan aku siap untuk sembuh." Dan pada saat itulah, tubuhmu akan mulai menyesuaikan ritmenya. Darahmu mengalir lebih lembut. Napasmu terasa lebih dalam. Pikiranmu lebih jernih. Karena kamu tidak lagi memikul luka-luka yang diam-diam mengendap di dasar tubuhmu selama ini. Kamu bukan hanya disembuhkan dari masa lalu, tapi juga dipersiapkan untuk masa depan. Dan itu sebabnya Tuhan membersihkanmu terlebih dahulu, agar kamu tidak menyeret luka lama ke dalam cerita baru, agar kamu tidak membawa racun masa lalu ke taman takdir yang segar dan suci. Mungkin kamu belum tahu betapa berat beban yang selama ini kamu bawa. Mungkin kamu terbiasa menjadi kuat, menjadi andalan, menjadi tempat bersandar bagi banyak orang. Namun kini,
Tuhan ingin kamu juga bersandar. Bukan pada manusia, tapi pada proses ilahi yang sedang berjalan dalam dirimu. Tuhan ingin kamu berhenti sejenak, meletakkan semua pedang yang kamu genggam selama ini, dan membiarkannya membalut luka-lukamu satu persatu, tanpa tergesa-gesa, dengan cinta yang tak terlihat, tapi bisa kamu rasakan jauh ke dalam tulang dan darahmu. Inilah saatnya kamu benar-benar pulih. Bukan hanya kuat di luar, tapi juga tenang di dalam. Bukan hanya tersenyum untuk menutupi luka, tapi benar-benar bahagia karena luka itu telah dimaafkan dan dilepaskan. Dan setelah semua ini selesai, kamu akan berdiri bukan sebagai dirimu yang dulu, tetapi sebagai jiwa baru yang lebih terang, lebih tenang, dan lebih siap menjemput takdir besarnya. Biarkan penyembuhan ini berlangsung. Jangan paksa dirimu cepat sembuh, karena sesuatu yang indah tidak pernah dibangun dalam waktu singkat. Dan Tuhan sedang membuat keindahan baru dari dalam tubuh dan jiwamu. Jiwa yang terpilih, bersyukurlah bukan hanya ketika kamu bahagia, tapi juga ketika kamu sedang diproses. Karena hanya jiwa-jiwa istimewa yang diberi kehormatan untuk dibentuk ulang oleh tangan Tuhan sendiri. Bagian 4. Jangan melawan perubahan energi. Jiwa yang terpilih. Ada masa di mana segalanya terasa tidak lagi sama. Hal-hal yang dulu membuatmu bahagia, kini terasa hambar. Lingkungan yang dulu terasa nyaman, kini membuatmu sesak. Suara-suara yang dulu kamu anggap akrab, kini terdengar asing dan mengganggu. Jika kamu berada dalam fase ini, maka ketahuilah satu hal yang sangat penting. Energi dalam dirimu sedang berubah. Ini bukan sekadar perubahan suasana hati, bukan sekadar fase galau tanpa alasan. Ini adalah momen spiritual yang sangat sakral, di mana frekuensi tubuhmu sedang meninggalkan getaran lama untuk menaikkan diri menuju frekuensi yang lebih tinggi, lebih murni, lebih selaras dengan takdirmu. Dan perubahan ini seringkali terasa membingungkan. Tubuhmu seperti ingin diam, namun pikiranmu ingin bergerak. Hati kecilmu meminta kesendirian, tapi lingkungan terus mendesak untuk bersosialisasi. Inilah tarik-menarik antara dunia lama dan dunia baru yang sedang disiapkan untukmu. Jangan lawan. Jangan buru-buru ingin kembali ke dirimu yang dulu. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengizinkan energi baru masuk ke dalam diri seseorang yang terus-menerus mempertahankan bentuk lamanya. Bayangkan dirimu seperti sebutir benih. Ia tidak tumbuh dengan memegang erat bentuk bulatnya yang semula. Ia harus rela retak,
terpecah dan berubah menjadi sesuatu yang tak lagi sama, agar bisa tumbuh menjadi pohon yang menjulang ke langit. Begitu pula dirimu, agar bisa naik menuju takdir besarmu, kamu harus rela berubah, meski rasanya tak nyaman. Perubahan energi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Kadang, kamu merasa tiba-tiba ingin menangis, padahal tidak ada yang menyakitimu. Kadang, kamu ingin meninggalkan pekerjaan yang selama ini kamu pertahankan. Kadang, kamu merasa gelisah di rumah sendiri, bahkan saat tidak ada yang mengganggu. Semua itu adalah respon tubuh terhadap perubahan besar yang sedang terjadi dalam dirimu. Tuhan sedang mengganti saluran dalam tubuhmu, menyesuaikan detak jantungmu, mengatur ulang aliran darahmu, menyelaraskan irama napasmu, agar seluruh dirimu siap menampung berkat yang lebih besar dari sebelumnya. Tapi, jika kamu melawan, jika kamu memaksa dirimu untuk kembali ke kebiasaan lama, jika kamu terus menolak panggilan batinmu, maka perubahan itu akan terasa lebih menyakitkan dari seharusnya. Jiwa yang terpilih, ketahuilah, tidak semua rasa tidak nyaman adalah pertanda bahwa kamu salah arah. Kadang rasa tidak nyaman adalah tanda bahwa kamu sedang melangkah ke arah yang lebih benar, tapi belum terbiasa. Bukankah ketika kupu-kupu keluar dari kepompong, tubuhnya terasa rapuh dan canggung? Namun itu hanya sementara. Karena setelah ia terbiasa dengan sayap barunya, ia akan terbang ke tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Begitu juga denganmu. Rasa lelah ini, rasa bingung ini, rasa tidak nyaman ini adalah sayap barumu yang sedang tumbuh. Maka izinkan dirimu berubah. Berhentilah mencari rasa normal yang lama, karena normal yang dulu sudah tidak lagi sesuai dengan siapa dirimu sekarang. Peluk semua rasa aneh itu. Terima semua kegelisahan yang tidak bisa kamu jelaskan, dan bisikkan pada hatimu sendiri, aku tidak melawan perubahan ini. Aku menerimanya karena aku tahu Tuhan sedang membawaku ke tempat yang lebih tinggi. Dan percayalah, ketika kamu sudah bisa berdamai dengan perubahan itu, kamu akan merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam tubuhmu. Kamu akan menyadari bahwa rasa sakit itu telah menghilang, bahwa ketakutan itu telah berubah menjadi keberanian, dan bahwa kamu telah menjadi seseorang yang tidak lagi mudah diguncang oleh apapun di luar sana. Karena kini kamu tahu, Tuhan sedang mengatur ulang segalanya, bukan untuk membuatmu menderita, tapi untuk membuatmu siap menerima takdir yang lebih tinggi dari segala yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bagian 5. Kamu tidak lagi sama. Jiwa yang terpilih.
pandanglah dirimu hari ini, bukan dengan mata yang lama, tapi dengan kesadaran baru yang perlahan sedang tumbuh dalam batinmu. Rasakan detak jantungmu yang kini lebih tenang. Rasakan cara pandangmu yang mulai berbeda terhadap dunia, dan sadari satu hal penting ini: kamu tidak lagi sama. Banyak dari kita menjalani hari-hari tanpa sadar bahwa kita telah berubah. Kita mengira kita masih pribadi yang sama seperti dahulu, dengan mimpi yang sama, ketakutan yang sama, dan batasan-batasan yang sama. Tapi jika kamu jujur menatap dirimu hari ini, kamu akan sadar versi dirimu yang sekarang adalah hasil dari perjuangan panjang yang tidak semua orang sanggup menanggungnya. Engkau telah melalui malam-malam gelap tanpa lentera. Engkau telah berdiri di tepi kehilangan. Engkau telah menghapus air mata sendirian sambil tetap tersenyum di depan orang lain. Dan semua itu bukan membuatmu hancur. Semua itu justru mengubahmu. Perubahan tidak selalu tampak mencolok dari luar. Tapi tubuhmu tahu, jiwamu tahu. Cara kamu memandang luka kini lebih dewasa. Cara kamu merespons ketidakpastian kini lebih tenang. Cara kamu memilih diam di tengah keramaian bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu kekuatan tidak selalu harus bersuara. Dan perubahan itu nyata. Kamu mungkin sudah tidak cocok lagi dengan lingkungan yang dulu membuatmu nyaman. Obrolan kosong terasa membosankan. Keramaian terasa melelahkan. Bahkan kebiasaan lama yang dulu kamu cintai kini terasa tidak relevan. Bukan karena kamu menjadi aneh atau berbeda, tapi karena kamu sedang naik kelas. Energi dalam tubuhmu kini bergerak dalam dimensi yang berbeda. Kamu mulai tertarik pada hal-hal yang menguatkanmu. Kamu mencari ketenangan, bukan sekadar hiburan. Kamu mendambakan makna, bukan hanya kebisingan dunia. Inilah bukti bahwa proses penataan ulang yang dilakukan oleh Tuhan sedang membuahkan hasil. Perubahan itu dimulai secara halus dari dalam tubuhmu, dari getarannya yang perlahan menyelaraskan napasmu dengan rencana ilahi yang lebih tinggi. Dan jangan heran jika kamu kini tidak lagi ingin memaksa sesuatu yang tak selaras, karena jiwa yang telah bangkit tak akan lagi memohon di pintu yang tertutup. Kamu tidak lagi mengemis cinta. Kamu tidak lagi haus validasi. Karena kamu tahu apa yang Tuhan rancang untukmu akan datang tanpa harus kamu kejar dengan rasa cemas. Jiwa yang terpilih hari-hari ini mungkin terasa sunyi. Namun jangan salah paham, itu bukan karena kamu kehilangan segalanya, tapi karena semesta
sedang mengosongkan ruang hidupmu dari yang tidak berguna, agar bisa diganti dengan apa yang memang ditakdirkan untukmu. Dan ketika kamu merasa tidak lagi cocok dengan versi hidupmu yang lama, itu bukan karena kamu kehilangan arah, tapi karena arahmu kini bergeser ke poros cahaya yang lebih tinggi. Percayalah, perubahan ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah babak baru, di mana kamu mulai mengenali dirimu yang sesungguhnya, yang kuat tanpa perlu banyak bicara, yang dalam tanpa perlu banyak menjelaskan, yang bersinar tanpa harus menyilaukan. Tuhan tidak sedang menghapus siapa dirimu. Tuhan sedang mengangkat dirimu ke tempat yang lebih tinggi. Dan agar kamu bisa sampai ke sana, kamu harus meninggalkan versi dirimu yang lama. Maka, tidak apa-apa jika kamu merasa berbeda, karena kamu memang tidak lagi sama. Dan itu adalah anugerah, bukan kutukan. Itu adalah lompatan spiritual, bukan kemunduran emosional. Terimalah perubahan ini dengan hati lapang, karena kamu bukan lagi pribadi yang mencari tempat di dunia. Kamu adalah pribadi yang sedang membangun duniamu sendiri, sesuai takdir, sesuai kehendak langit. Bagian 6. Tanda-tanda akan semakin nyata. Jiwa yang terpilih. Setelah tubuhmu mengalami perubahan, setelah jiwamu melewati malam-malam pengosongan, setelah air matamu jatuh di antara doa-doa yang tak terdengar, maka tibalah satu fase yang paling menentukan. Tanda-tanda dari langit mulai menampakkan diri secara nyata. Mungkin awalnya samar. Mungkin bentuknya tidak seperti yang kamu bayangkan. Namun, hati yang telah disucikan melalui proses panjang akan tahu, akan merasakan bahwa ini bukan kebetulan biasa. Ini adalah serpihan-serpihan kecil dari rencana besar yang perlahan mulai tersingkap di depan matamu. Kamu mungkin tiba-tiba bertemu seseorang yang mengubah caramu berpikir, atau tanpa sengaja membaca kalimat yang terasa seperti jawaban dari semua kegelisahanmu. Atau datang sebuah peluang dari arah yang bahkan tak pernah kamu lirik sebelumnya. Semua itu adalah sinyal bahwa semesta mulai bekerja selaras dengan frekuensi baru dalam tubuh dan jiwamu. Jika sebelumnya kamu merasa tubuhmu berat, matamu redup, dan langkahmu seperti tertahan, kini perlahan kamu akan merasakan ada aliran halus yang mendorongmu maju. Langkahmu mungkin kecil, tapi terasa pasti. Hati kecilmu mulai berani berkata, "Aku tidak tahu kemana ini akan membawaku, tapi aku merasa inilah jalannya." Dan ya, itulah intuisi yang telah dipertajam oleh proses penyucian. Itulah getaran batin yang kini selaras
dengan gerak alam. Jiwa yang terpilih. Perhatikan apa yang sedang terjadi di sekelilingmu. Hal-hal yang dulu terasa biasa kini menjadi berarti. Wajah-wajah yang kamu temui mulai membawa pesan. Bahkan keheningan pun bisa menjadi wahyu. Ini adalah tahap di mana langit mulai membalas kesabaranmu. Bukan dengan hadiah besar yang datang sekaligus, tapi dengan tanda-tanda kecil yang, jika kamu ikuti dengan setia, akan membawamu pada takdir yang lebih besar dari semua doamu. Dan ketahuilah, tanda-tanda ini tidak hanya datang dari luar. Sebagian justru datang dari dalam dirimu sendiri. Kamu mulai punya keberanian yang dulu tidak kamu miliki. Kamu mulai merasa layak untuk dicintai, dihormati, dan dihargai. Kamu mulai memaafkan orang-orang yang dulu menyakitimu tanpa harus mereka meminta maaf. Kamu mulai tidak merasa perlu membalas, karena kamu tahu Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untukmu daripada sekadar membalas luka. Inilah tanda-tanda bahwa energi dalam tubuhmu sudah diterima oleh semesta. Bahwa tubuhmu kini bukan lagi wadah yang retak, tapi bejana yang siap menampung air kehidupan yang baru. Dan kamu tidak perlu berusaha keras mencari semua itu. Kamu hanya perlu hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Jangan sibuk menebak-nebak masa depan. Cukup buka hatimu setiap hari. Karena siapa tahu, tanda itu datang dalam bentuk yang paling sederhana. Sebuah perasaan damai yang tiba-tiba hadir. Sebuah bisikan halus yang membimbingmu ke arah tertentu. Atau bahkan sebuah kejadian kebetulan yang menyentuh hatimu lebih dalam daripada ribuan kata. Jiwa yang terpilih. Percayalah, tanda-tanda ini tidak akan salah alamat. Mereka dikirim langsung oleh tangan Tuhan, dititipkan lewat angin, suara, cahaya, dan getaran hidup yang tak kasat mata. Dan kamu sudah disiapkan untuk melihat dan memahaminya. Karena tubuhmu kini tidak hanya berjalan, tapi juga menyerap pesan-pesan ilahi yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang telah dilembutkan melalui proses. Jangan ragukan apa yang kamu rasakan. Karena rasa itu adalah cara semesta berbicara. Dan tanda-tanda yang kini mulai muncul adalah bukti bahwa kamu sudah sangat dekat dengan sesuatu yang besar yang akan datang. Sesuatu yang akan mengubah hidupmu, caramu memandang dunia, dan peranmu di dalamnya. Tetap peka, tetap tenang, dan terus buka hatimu. Karena apa yang sedang kamu nantikan sedang bergerak ke arahmu. Perlahan, tapi pasti. Bagian 7. Saatnya kamu menerima versi dirimu yang baru.
jiwa yang terpilih. Setelah semua rasa yang tak bisa dijelaskan, setelah malam-malam penuh sunyi yang kamu lewati sendirian, setelah tubuhmu lelah, jiwamu retak, dan hatimu berkeping, kini telah tiba waktunya. Waktunya kamu menerima siapa dirimu yang sesungguhnya, bukan lagi dirimu yang lama, yang selalu merasa harus kuat agar tidak ditinggalkan, yang menyembunyikan tangis demi menjaga topeng kekuatan, yang rela mengecilkan dirinya agar cocok dengan ekspektasi orang lain. Tidak, kamu bukan itu lagi. Sekarang, kamu adalah versi baru dari dirimu. Versi yang tidak dilahirkan dari pujian, tapi dari perjuangan. Versi yang tidak dibentuk oleh keinginan orang lain, tapi oleh proses panjang yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Menerima versi baru dari dirimu bukan perkara mudah. Kadang, kamu masih ingin kembali menjadi seperti dulu. Lebih ringan, lebih polos, lebih nyaman. Tapi ketahuilah, kenyamanan tidak selalu membawa pertumbuhan. Dan Tuhan tidak sedang membawamu ke tempat nyaman. Tuhan sedang membawamu ke tempat yang bermakna. Versi dirimu yang baru mungkin terlihat lebih pendiam, tapi itu karena kamu kini tahu, tidak semua hal harus dijelaskan. Versi dirimu yang baru mungkin terlihat lebih selektif dalam memilih orang, karena kamu kini paham. Tidak semua orang pantas masuk dalam ruang suci batinmu. Versi dirimu yang baru mungkin lebih sering diam saat difitnah, karena kamu tahu, kebenaran tidak butuh pembelaan berisik. Ia cukup dibuktikan oleh waktu. Sekarang, saatnya kamu menatap cermin bukan untuk menyesali luka, tapi untuk menyadari betapa kuat dan indahnya jiwa yang bertahan dalam tubuhmu. Kamu bukan hanya bertahan, kamu bangkit. Dan bukan hanya bangkit, kamu bertransformasi. Terimalah dirimu yang sekarang, dengan semua luka yang telah dijahit dengan air mata, dengan semua kehilangan yang kini berubah menjadi ruang kosong bagi hal-hal baru, dengan semua kesalahan yang tidak lagi kamu sesali. Karena dari sanalah kamu belajar tentang arah dan makna. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan satu tetes pun air matamu. Semua proses yang kamu lewati bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mengikis bagian-bagian yang tidak lagi selaras dengan masa depanmu. Dan kini, kamu bukan hanya siap menerima takdirmu. Kamu adalah takdir itu sendiri yang sedang menjelma dalam wujud paling sejatinya. Mulailah melangkah dengan penuh kesadaran. Bukan lagi untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tapi karena kamu tahu, langkahmu adalah bagian dari peta besar semesta yang telah ditulis sejak lama. Untukmu, bukan untuk yang lain.
Kamu bukan kebetulan. Kamu adalah pilihan. Dan versi barumu ini adalah versi yang akan dipakai Tuhan untuk menjalankan sesuatu yang besar di bumi ini. Maka ucapkan dalam hatimu dengan penuh keikhlasan, "Aku menerima diriku yang sekarang. Aku mencintainya. Aku siap melangkah dengan penuh keberanian dan keyakinan." Karena sejak tubuhmu diatur ulang, sejak jiwamu dipulihkan, sejak hatimu disucikan, semesta tak lagi melihatmu sebagai manusia biasa. Sekarang, kamu adalah penjaga cahaya, penyampai pesan, dan pelaksana takdir. Versi dirimu yang sekarang bukan untuk menyenangkan dunia, tapi untuk menerangi jalan bagi dunia yang sedang kehilangan arah. Terimalah dirimu yang baru, karena itulah dirimu yang sesungguhnya. Dan dunia sedang menunggumu dengan segala keajaiban yang telah disiapkan hanya untuk jiwamu. Jiwa yang terpilih. Setelah perjalanan panjang yang kamu tempuh dalam diam, setelah tubuhmu diguncang oleh gelombang yang tak terlihat, setelah jiwamu disentuh oleh tangan langit dalam keheningan, kini tibalah waktunya untuk menyadari satu hal besar. Kamu tidak lagi berada di tempat yang sama. Kamu telah melewati badai yang tidak semua orang sanggup berdiri di dalamnya. Kamu telah menahan tangis saat dunia tak mampu memahami bahasa hatimu. Kamu telah melewati malam-malam sepi dengan hanya keyakinan sebagai teman. Dan kini, semesta menundukkan wajahnya, menghormatimu, karena kamu telah membuktikan dirimu layak menjadi wadah takdir besar yang telah lama menunggumu. Tubuhmu bukan lagi tubuh yang dulu. Ia telah diatur ulang. Ia telah diselaraskan. Ia kini menjadi tempat di mana energi tinggi akan mengalir, di mana keberlimpahan akan mampir tanpa diundang, di mana jalan-jalan baru akan terbuka dengan sendirinya, karena kamu telah selaras dengan panggilan langit. Jiwa yang terpilih, berhentilah mempertanyakan kenapa semua ini terjadi, dan mulailah berkata dalam hati, "Aku tahu semua ini sedang menuntunku ke sesuatu yang besar." Karena memang benar, Tuhan tidak pernah menyusun ulang hidup seseorang jika bukan untuk menyiapkan tempat bagi keajaiban yang lebih tinggi. Maka kini, saatnya kamu tidak hanya memahami, tapi mengamini. Tidak hanya mendengarkan, tapi mengizinkan tubuh dan jiwamu menerima semua pesan ini sepenuhnya. Jika hatimu bergetar saat membaca ini, itu artinya jiwamu sudah siap. Siap menerima, siap melangkah, siap dibimbing menuju versi paling megah dari takdirmu. Sekarang juga,
like video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tulis di kolom komentar 77 sebagai sinyal yang kuat ke semesta bahwa kamu sudah siap menerima sepenuhnya pesan ini, bahwa kamu menyambut versi baru dari dirimu dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Jiwa yang terpilih, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan suci yang telah lama ditunggu oleh alam. Dan kamu adalah tokoh utamanya. Teruslah melangkah, karena Tuhan sedang menuntunmu menuju sesuatu yang sangat besar yang akan membuatmu berkata suatu hari nanti, ternyata semua lelahku tidak sia-sia.